لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat maghrib Masjid Haytham Pondok MMBS rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas limpahan kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita, maupun nikmat itu yang kita minta atau tidak minta, nikmat yang bisa kita rasakan atau yang kita tidak terasa, tapi nikmat itu Allah taala berikan kepada kita. Dan Allah Ta'ala meminta kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara esa. Beribadah kepada Allah Ta'ala secara esa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara murni, tauhid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk berbanyak-banyak bersyukur, mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, marilah kita haturkan salawat besertakan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri tauladan kita, beliau panutan kita, beliau idola kita. Beliau adalah visual dari Al-Qur'an. Al-Qur'an praktisi praktek Al-Qur'an itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen tahu bagaimana Quran diterangkan, mari kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana hidup, bagaimana beliau bermuamalah dengan para sahabat, dan bagaimana beliau ketika mengarahkan para sahabat-sahabatnya sehingga menjadi manusia-manusia terbaik, manusia yang paling baik setelah Nabi dan Rasul dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Bagaimana interaksi antara para sahabat, bagaimana muamalah antara mereka, kerukunan antara mereka. Meskipun mereka sama seperti kita, mereka juga kadang ada kesalahpahaman, antara mereka juga kadang ada permasalahan. Tapi mereka tetap mengharapkan kepada bimbingan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah mengajari mereka sampai akhir mereka tetap dalam keadaan rukun tanpa konflik yang berkelanjutan. Mungkin permasalahan itu sebentar di antara para sahabat, lumrah namanya manusia. Tapi Rasulullah datang untuk menyelesaikan permasalahan mereka sehingga mereka hidup dalam ketentraman sampai akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Haytham, jamaah pengajian rahimakumullah. Insyaallah kajian kali ini
itu melanjutkan minggu kemarin tentang dalil tentang kalamullah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Dua fungsi ini, takwa dan berkata yang baik, akan menghasilkan sebuah balasan dari Allah Ta'ala, pengawalan untuk kita dimudahkan dalam beramal soleh. Yuslih lakum a'malakum, amalan kalian akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Alhamdulillah, minggu kemarin sudah kita bahas tentang ketakwaan, apa itu takwa, dan insyaallah sekarang kita membahas tentang waqulu qaulan sadida. Apa yang dimaksudkan qulu qaulan sadida? Berkatalah kalian dengan perkataan sadida. Sadida artinya baik secara umum. Sadida artinya benar, gitu ya. Sadida artinya tepat sasaran, terkena sasaran. Itu qulu qaulan sadida. Ketika menjawab atau berkata tepat pada sasaran, mengatakan apa yang sesungguhnya. Bukan ngomong ngalor ngidul, gunjing sana gunjing sini, gibah sana gibah sini, ngomong semuanya dusta. Itu bukan qulu qaulan sadida. Dan Ikrimah, Pak tabi'in yang bernama Ikrimah, beliau mengatakan qulu qaulan sadida artinya qulu la ilaha illallah. Qaulan sadida itu nama lain dari perkataan tauhid, yaitu la ilaha illallah, seperti itu. Dan sebagian dari mereka juga mengatakan sadida artinya berkata yang jujur. Jadi sadida intinya semua yang mengembalikan kepada makna positif, itu sadida. Perkataan yang benar itu juga sadida. Dan qulu qaulan sadida yang paling puncak itu adalah tadi qulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, berkata ketauhidan, berkatalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, berkatalah tentang tauhid yang sangat murni, ya, qulu la ilaha illallah. Dan yang di bawahnya itu yang paling atas tentang la ilaha illallah, di bawahnya adalah perkataan-perkataan kita yang menunjukkan kepada perkataan yang baik-baik, itu qulu qaulan sadida. Nah, jadi sekarang kalau kita membahas tentang qulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik. Namanya kata itu keluar dari lisan. Sekarang kita bahas bagaimana lisan ini, bagaimana tempat yang kecil ini yang Allah Ta'ala ciptakan satu dan mempunyai organ yang sangat lentur yang namanya lidah tanpa tulang, sehingga sangat gampang untuk digerakkan, sangat gampang untuk diceploskan, untuk dikatakan. Kita mau berkata yang baik bisa, mau berkata yang buruk bisa. Dengan kata ini kita bisa menggemparkan dunia. Soekarno, berilah saya 10 pemuda, saya akan gemparkan dunia. Cuman kata, cuman omongan. Ada yang dari perkataan bisa memporak-porandakan antara dua bangsa, dua suku dengan kata. Dengan kata bisa memfitnah orang, bisa saling bunuh-bunuhan dengan kata, dengan lisan. Lisan ini adalah sumber segala permasalahan. Bisa permasalahan baik, bisa permasalahan buruk. Bagaimana kita melontarkan lisan tersebut? Pepatah Arab mengatakan al-lisan saghirul jurmi, ya. Al-lisan saghirul jurmi kathirul
Shaghirul jirmi katsirul jurmi. Lisan ini kecil bentuknya tapi efeknya sangat luar biasa. Itu lisan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada seseorang datang kepada Rasulullah dan beliau mengatakan, "Aidni wa aujil." Ya Rasulullah, nasihatilah saya. Ya. Dan di riwayat yang lain mengatakan, "Alimni." Ya Rasulullah, ajarilah saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, yang diajarkan Rasulullah, "Idza kumta fi sholatika fasolli sholatal muwadda." Apabila kalian berdiri menegakkan sholat, maka sholatlah seakan-akan sholat perpisahan yang tidak ada sholat setelahnya. Ini nasihat Rasulullah. Jadi kalau kita sholat, biasanya Imam Masjidil Haram kalau mau sholat bilang ya, "Sawwu sufufakum shollu sholatal muwadda." Artinya sholatlah seakan-akan sholat perpisahan yang tidak ada sholat setelah ini. Ya, jadi bagaimana orang sholat ketika menghadapi perjalanan yang akan jauh dan bekalnya tinggal itu, otomatis upaya untuk mengumpulkan bekal sangat luar biasa. Idza kumta fi sholatika fasholli sholatal muwadda. Setelah itu nasihat yang kedua Rasulullah mengatakan, dan ini poinnya adalah la tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu godan. Jangan sampai, ini paling banyak kita nih, apalagi yang gampang ngomong, ceplas ceplos ngomong ngalor ngidul, asal ngomong pasti setelahnya getun. Ngelapo tadi saya ngomong? Kenapa kok saya tadi bicara? Kenapa saya tadi kok nanggapi? Kenapa ini? Ini dilarang sama Rasulullah. Jangan sampai kita mengucapkan yang besoknya itu menjadi penyesalan kenapa kita sudah mengucap tadi. Makanya perlunya lisan untuk kita jaga. La ta'tadzir, la tatakallam bikalamin ta'tadzir minhu ghadan. Janganlah berbicara yang akan kamu sesali di kemudian hari. Dan nasihat yang ketiga, biar melengkapi, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Kalau kita mengharapkan manusia, maka bersegeralah untuk mengumpulkan keputusasaan. Artinya berputus-putus asalah kalian kalau kalian mengharapkan dari manusia. Karena manusia terbatas, maka kita nggak akan bisa mendapatkan maksimal kalau harapannya kepada sesuatu yang terbatas. Ya. Maka berkata yang baik, lisan ini adalah perintah syariat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh untuk seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu dia yang dapat menyelamatkan saudaranya dari lisan dan tangannya. Gitu ya. Maka hati-hati, kalau kita mau menjadi muslim yang baik, jangan sampai saudara kita tergores, tersakiti cuman karena lisan sama tangan kita. Ya. Tangan gak moroan tapi lisannya ya ceplas-ceplos. Ya, ngece sana ngece sini. Nanti ada dalilnya itu. Gak boleh kita ada orang datang iki dosane akeh ya sik sembayang kayak gayane. Iki njaluk tobat apa diterima, itu gak boleh. Ceplosan kita seakan-akan kita yang baik sehingga kita ngeremehkan orang lain dari lisan kita. Maka hati-hati dari goresan manusia. Ya. Goresan hati. Allah Ta'ala gak boleh kita maksiat sama Allah Ta'ala, gak boleh. Tapi pengampunan Allah Ta'ala mudah untuk kita minta, rahmat Allah. Tapi kalau goresan kepada manusia, kita tidak dimaafkan oleh Allah kecuali orang itu memaafkan kita. Jadi jauh lebih susah daripada kita maksiat kepada Allah. Maka jagalah lisan kita dan tangan kita. Jangan sok moro tangan, ya, asal ganggu orang, jangan. Ya, maka lisan ini seperti anak panah. Lisan, ya, lisan itu seperti anak panah. Kadang kita gampang ngomong ceplas-ceplos. Lisan ya, perkataan itu milik kita sebenarnya.
sebelum kita sampaikan. Tapi wis disampaikan, kata para pepatah Arab, kalau sudah disampaikan itu bak seperti anak panah yang dilemparkan kepada targetnya. Kalau sudah nyampe target, nggak mungkin anak panah itu kembali. Jadi lisan kalau udah disampaikan ke orang lain, maka perkataan itu jadi milik publik. Makanya hati-hati untuk mengungkapkan sebuah rahasia. Banyak kadang kita ya punya rahasia, apalagi aib. Aib ini masalah ya, Pak. Aib ini adalah sesuatu, mungkin aib itu sesuatu yang buruk yang sudah disimpan sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak membuka aib kita. Allah Ta'ala sudah tidak membuka aib kita, dan itu insya Allah bisa jadi modal kita pengampunan Allah Ta'ala di akhirat. Allah Ta'ala di akhirat nanti bakal bisa mengatakan, satartu laka fid dunya wa ghafartu laka fil akhirah. Dulu aibmu, dosamu saya tutupi di dunia, maka sekarang saya ampuni. Ya, dosa kita dulu mungkin kita banyak dosa, pernah nyuri seumpamanya, kita pernah bermaksiat. Tapi selama orang gak ada yang tahu, jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Kalau sudah diceritakan itu milik publik, maka jangan sampai kita menyalahkan orang yang sudah kita ceritai untuk disebarkan kepada yang lain. Gitu ya. Karena kita sendiri gak bisa menjaga rahasia aib kita. Kita sok percaya sama orang, kita ceritai aib kita, setelah itu ternyata aib kita nyebar. Terus kita marah sama orang itu. Salah kita sendiri. Kenapa kita gampang untuk mengungkapkan aib-aib kita? Maka aib yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemarin-kemarin ini, maka kita bantu untuk tutupi, gitu ya. Biar enggak kebuka. Allah Ta'ala sudah menyimpan, kok kita yang berani untuk membuka. Gitu ya. Maka seperti itu. Bahkan lisan itu, kata pepatah Arab juga mengatakan, kalau kita titip ke seseorang gitu, Pak. Titip emas, titip uang. Titip ini. Ustaz Sahrul, saya titip uang 1 juta. Tahun depan saya ambil, insya Allah tetap 1 juta atau mungkin bisa berkurang, ya kan? Sebenarnya ada 1 juta, tapi kemarin nggak sengaja saya pinjam kepepet, ini 900, nggak masalah. Tapi berkurang. Tapi kalau ucapan lisan dititipkan ke orang, satu ngomong, ini orangnya buruk ya. Setelah itu orang itu ngomong ke yang lain, ini katanya itu buruk plus dusta. Nanti yang ngomong lagi, satunya lagi, oh ya itu orang itu buruk, dusta, orang itu maksiat. Manusia, ya kan? Kabar satu kadang. Apalagi kita sekarang ini zamannya mungkin lisan berkurang tapi tulisan yang lebih banyak, ya. Di WhatsApp, di Facebook, berita luar biasa dikembor-kemborkan. Padahal permasalahannya kecil. Ya, tapi banyaknya orang yang ikut mengatakan, maka menjadi kerusakan yang luar biasa. Anak-anak ini belajar di taklim muta'alim, ya kan? Alim diam itu kerusakan. Lebih bahaya lagi kalau orang bodoh ikut bicara. Karena fitnah akhir zaman itu terjadi karena banyak orang yang tidak ahli di dalamnya, dan dia banyak ikut mengeluarkan suara. Maka Rasulullah mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahliha, kalau suatu perkara itu diberikan kepada bukan ahlinya, bukan yang pinter, maka tinggal tunggu saatnya. Ya, bangun bangunan kok bukan ke tukang. Bangun bangunan ke penjual tahu, ya, dibikin botolnya teko tahu, rusak. Tinggal tunggu hancurnya. Gitu ya. Maka semuanya itu ada porsinya. Naam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beberapa dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita untuk menjaga lisan. Pentingnya kita menjaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Jadi Rasulullah sudah meriwayatkan tentang bagaimana dunia, bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana menggapainya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, maukah kamu saya beritahu bagaimana kita bisa mendapati tentang itu semua? Ya. Qultu, setelah itu para perawinya mengatakan, bala, iya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, fa akhadha bilisani. Setelah itu Rasulullah mengambil lisannya. Setelah itu beliau mengatakan,
Kuffa 'alaika hadza. Jagalah, hati-hatilah kamu dengan ini, dengan lidah ini. Itu Rasulullah sudah menjanjikan dan mengkhawatirkan, mengati-atikan orang untuk hati-hati dengan lisan ini. Fakultu, kata perawinya mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita ini bakal dipertanyakan tentang apa yang sudah kita ucapkan? Apakah kita diminta pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala dengan apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah mengatakan, thaqilat ka ummaka ya Mu'ad, ya, celaka ibumu wahai Mu'ad ketika melahirkan kamu, ketika kamu kok menanyakan pertanyaan yang seperti ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim ila hasaidi alsinatihim. Berapa banyak orang yang sudah disungkurkan ke dalam api neraka dan sampai mukanya dijerungupkan gini ke api neraka karena permasalahan lisannya. Karena lisan ini sumber segalanya. Banyak dosa-dosa yang besar sumbernya dari lisan. Fitnah dari lisan, adu domba dari lisan, iri dengki hasud dari lisan, pendustaan, pembohongan, ya, wah, macam-macam. Banyak dosa-dosa yang dikeluarkan dari lisan. Maka hati-hatilah dengan lisan. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak seseorang itu mengeluarkan perkataan kecuali sudah dijaga sama raqib dan atid. Intinya semua apa yang diomongkan akan ditulis oleh dua malaikat tersebut. Nah, dan hadis Rasulullah SAW yang lain juga mengatakan, idza asbaha ibnu Adam. Ya, ini pentingnya sebuah lisan, ya, andilnya sebuah lisan, sampai Rasulullah mengatakan idza asbaha ibnu Adam, seumpama, ya, jikalau anak Adam bangun di pagi hari, ya, fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan. Sesungguhnya semua anggota kita, gini Pak, ya. Jadi kalau kita bangun pagi itu, semua anggota badan kita ini akan menuduh dan menyalahkan kepada lisan kita. Tangan nyalahkan lisan, kaki nyalahkan lisan, ya, hati nyalahkan lisan, kepala nyalahkan lisan, semuanya menyalahkan lisan. Mata, telinga menyalahkan lisan. Setelah itu mereka mengatakan, ittaqillaha fina. Hati-hatilah, bertakwalah kepada Allah wahai lisan untuk kita, ya. Berhati-hatilah di kita. Fa innama nahnu bika. Sesungguhnya kita ini ngikut kamu. Kalau kamu ngomongnya baik, maka kita akan berbuat baik. Tapi kalau ngomong kamu buruk, maka kita akan berbuat buruk. Maka sampai ada dalil mengatakan al fitnah asyaddu minal qatl, ya kan? Fitnah apa? Omongan dusta, mengadu antar satu sama lain karena omongan. Hasilnya di mana? Hasilnya saling membunuh, hasilnya saling tukaran. Anak-anak tawuran ini apa dasarnya? Paling ice-icean, ya. Terus sok-sokan antara SMA, gengsi-gengsian antara sekolah. Semuanya diawalkan dari lisan. Ujung-ujungnya tangan, kaki semuanya ikut gerak. Bahkan ada yang dikorbankan, mungkin punggungnya memar, tangannya mungkin patah, kakinya mungkin keseleo atau bahkan putus. Semuanya diakibatkan dari lisan. Maka semuanya akan protes terhadap lisan untuk berhati-hati, karena semua anggota badan akan mengikuti apa yang digerakkan oleh lisan. Fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajta a'wajna. Kata para anggota tubuh mengatakan, wahai lisan, kalau kamu lurus, kamu baik, maka kita akan mengikuti kebaikan. Tapi kalau kamu melenceng, kamu buruk, maka kita akan berbuat buruk seperti apa yang kamu ucapkan. Maka berhati-hatilah dengan lisan. Dan lisan itu juga sesuatu yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau mengatakan, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadithni
bi amri a'tasimu bihi, bi amrin a'tasimu bihi. Ya Rasulullah, tunjukkan saya suatu perkara yang dengannya saya berpegang teguh. Saya kuat, saya pegang teguh, benar. Kata Rasulullah, kul rabbiyallah. Ya. Ini bisa kita jadi pedoman. Apa sesuatu yang harus kita pegang? Kata Rasulullah, katakan kul rabbiyallah. Pertama, katakanlah Tuhan saya adalah Allah. Ya. Tsumastaqim, setelah itu istiqomah. Ya. Istiqomah itu berarti butuh setelah kita berakidah, kita bertauhid, butuh untuk istiqomah. Paham ya? Enggak asal, Islam itu enggak asal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terus sak karepe dhewe, enggak bisa. Gitu ya. Butuh dijaga. Jangan sampai amalan-amalan seperti sholat. Kita sholat, setelah kita mau sholat, kita wudhu, kita otomatis menjaga. Mau buang angin ditahan. Ya. Kalau enggak kuat harus wudhu. Ya. Jangan sampai menahan yang berlebihan. Ada sesuatu yang harus kita jaga agar tidak batal wudhu kita. Sholat juga gitu, tauhid juga gitu, ya. Nyembah Allah juga gitu. Jangan sampai akidah kita, tauhid kita terbatalkan dengan sesuatu perkara yang kita tidak sangka-sangka, gitu ya. Jangan sampai. Seumpama enggak permasalahan enggak kunjung terselesaikan. Yo enggak tahajud, enggak sholat, enggak baca Quran, enggak minta sama Allah Ta'ala. Wis jalan kenapa. Tapi ngakunya Islam. Tahu-tahu ada orang ngomong, datanglah ke pohon itu. Coba kamu ngomong sama pohon itu, harapkan sesuatu kepada pohon itu. Kok enggak sengaja ternyata terselesaikan. Setelah itu ternyata pohon ini sakti. Itu secara enggak langsung syirik. Berarti apa? Menjadikan Allah Ta'ala, menjadikan pohon itu setara dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan permasalahan yang seperti itu. Takut akidah kita yang menjadikan kunci kita masuk surga terbatalkan dengan sesuatu yang kita tidak sadari. Setelah itu kata Rasulullah, kul rabbiyallah, katakan Tuhan saya Allah, ya, sesembahan saya adalah Allah dan kamu harus istiqomah. Istiqomah itu berarti harus terus, gitu ya, nggak boleh berhenti dan nggak boleh belok. Tsumastaqim. Qultu, setelah itu saya mengatakan, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, ya. Ya Rasulullah, apa yang paling kamu takuti, ya? Apa yang kamu takuti, ma takhafu alayya, yang paling kamu takuti dari saya, ya. Apa sesuatu yang paling kamu takuti, yang kamu takuti dari saya yang mungkin saya bakal kerjakan. Kata Rasulullah, fa'akhadha bilisani nafsihi thumma qala. Diambil lisannya, setelah itu Rasulullah mengatakan hadza, ini yang saya takutkan, lisan. Maka berhati-hatilah dengan lisan. Dari lisan kita bisa sombong, ya kan? Wis ibadahnya kena, niatnya kena, sudah khusyuk, keluar dari sholat ngomong sama temennya, alhamdulillah. Biasanya aku gak kuat, mabengi gak sengaja, alhamdulillah. Koyok sholat tahajud 11 rakaat itu gak kesel belas. Saya gak sombong ya, gak sombong, cuman 11 itu kayak gampang gitu. Tapi rasanya agak bahaya. Kadang kita ngomongnya asal ngomong, karep kita gak sombong. Tapi hati-hati, setan di sana sedang mengelabuhi kita. Ya. Hati-hati. Baca Quran bisa banyak, alhamdulillah. Selesaikan, tutup sendiri, kirim ke Allah Ta'ala. Jadikan yang tahu saya sama Allah Ta'ala. Butuh nih baca Quran, Allah Ta'ala yang ngasih, bukan orang lain, ya kan? Orang lain yang suka sama kita nggak butuh kelebihan kita, ya kan? Tapi yang nggak suka kita, tahu-tahu ada kelebihan, jadi keirian, jadi suatu permasalahan di kita. Maka kita nggak butuh untuk menceritakan sesuatu yang sejatinya bukan syiar, sejatinya sunnah, yang artinya kita sama Allah Ta'ala saja yang tahu, untuk kita sebarkan ke orang lain. Hati-hati dengan lisan. Maka sholat tahajud kita yang 11 rakaat yang tadinya wis ikhlas, sudah berkorban gak tidur malam, sudah yakin khusyuk, setelah itu keluar kok ngomong ambek koncoe,
sholat tahajud, saya tadi malam kerja capek sengaja kok biar saya dibangun, saya bilang tadi saya sholat tahajud jadi masih capek. Jangan ya, seperti itu. Takut amalan kita akan terputuskan semua karena lisan kita yang riya terhadap orang lain. Maka hati-hatilah. Dan Rasulullah SAW bahkan menjamin kita apabila lisan kita jaga. Rasulullah menjamin dan menggantinya dengan surga. Rasulullah mengatakan, man yatmanuli, barang siapa yang menjamin kepadaku, menjamin untukku, ya, ma baina lihyaihi wa baina fakhidhaihi atau baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjamin untukku di antara dua jenggotnya yaitu lisan, menjamin untuk dijaga. Dan barang siapa yang menjamin di antara dua kakinya yaitu kemaluannya, berarti menjaga lisan dan menjaga kemaluannya untuk Rasulullah, maka Rasulullah akan menjamin dia surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jaminannya surga itu mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah ala inna sil'atallahi jannah. Sesungguhnya perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah mahal. Maka perbendaharaan Allah taala yang mahal itu adalah surga. Kalau harganya mahal, kalau harganya luar biasa apa dibelinya dengan murah? Kan enggak ya, Pak? Alphard, sepeda motor NMAX sama sepeda motor pondok apa namanya yang RC, harganya lebih mahal mana? Jelas RC, jelas NMAX ya. Sepeda motor yang asapnya kayak kebakaran sama sepeda motor nggak ada asapnya ya, halus gitu, harganya mahal mana? Otomatis yang halus gitu ya. Apalagi surganya Allah Ta'ala mahal, nggak mungkin dijual sama Allah Ta'ala dengan sesuatu yang begitu murah. Mungkin ada pekerjaan begitu simpel, tapi Allah Ta'ala janjikan surga, pasti ada sesuatu yang berat di dalamnya, yang butuh kita usahakan. Zikir, gampang zikir, subhanallah, gampang kan? Alhamdulillah, gampang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, gampang. Tapi dia dapat memberatkan mizan yang sangat besar ya. Terus subhanallah bihamdihi juga bisa menghapuskan dosa meskipun mitlu zabadil bahri, meskipun seluas lautan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan gampang kita ucapkan, tapi ternyata yang susah apa? Sekarang di antara kita dalam waktu kita 24 jam banyak ngomongi sing gak bermanfaat, atau banyak zikirnya atau banyak diamnya. Coba kalau kita koreksi, ya kan? Ternyata susah menjaga zikir sampai lisan ini tetap untuk basah dalam berzikir, itu susah. Maka balasannya juga besar, ya kan? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Lisan Rasulullah sampai menjamin dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita gampang saat jogo lisan. Yo sekarang di masjid gampang. Di masjid ini ngomongannya insyaallah api-apian, ya kan? Tapi keluar dari masjid, ketika kita sendiri, ketika kita sama teman sebaya, gudo-gudoan, ece-ecean, ada orang yang gak mampu, kita lagi ya, naudzubillah, terus omongan ngalor ngidul, gonjeng sana sini, ketemu tetangganya yang enak didik, omongannya gak enak, ya kan? Tetangga kurang enak, yo gak enak pancet omongannya. Maka bahaya lisan ini, gitu ya. Maka jaga lisan itu susah, maka perlu kita jaganya ekstra, karena iming-imingannya dari Rasulullah juga besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Barang siapa, bahkan disandingkan dengan keimanan. Barang siapa, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, ini luar biasa ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Kemarin kata Ustaz Dai ya, yang kalau ada Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berarti perintahnya di situ apa?
ada panggilan yang luar biasa yang butuh untuk kita persiapkan telinga kita. Berarti panggilan yang luar biasa. Ini juga man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, dan beriman terhadap hari akhir, ini luar biasa. Maka apa? Falyakul khairon aw liyasmut. Maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Karena perkataan yang baik akan menimbulkan sesuatu yang baik. Dan kalau kata kita ini baik, maka kita akan mendapatkan feedback kembali kebaikan di kita akan semakin banyak. Insya Allah pahala-pahala dari apa yang kita ucapkan baik dan diamalkan orang akan kembali kepada kita, gitu ya. Kalau kita nggak bisa ngomong baik, nggak bisa ngomong tepat, kalau kita bukan ahlinya, mending kita nggak usah ngomong, gitu ya. Nanti ada permasalahannya. Maka kita kalau nggak bisa ngomong baik, mending diam. Karena diam itu lebih selamat. Diam itu kadang lebih selamat dan mempunyai 1000 makna. Nah, dan Allah Ta'ala juga mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, langsung aja wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Termasuk hamba Allah yang mulia, ya, yang kasih sayang itu dia yang, ya, yamshuna alal ardi hauna, yang dia berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketawaduan, ya, penuh rendah hati, enggak sombong, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngomong sama orang yang jahil, orang yang enggak tahu, ya, bukan kalau dijak omong jahil maksudnya orang ingin bertanya terus kita enggak jawab, bukan itu. Jahil maksudnya ada sesuatu perkara yang dia bukan ahlinya, mama gitu ya. Terus dia sok nyambung. Ini malah orang kalau seakan-akan di setiap bidang dia mampu dan dia selalu berbicara, maka hati-hatilah dengan orang ini. Ya, karena nggak ada sejatinya orang yang ahli dalam segala bidang. Pokoknya KB iso. Iya saya tahu. Gini-gini. Iya saya tahu. Oh iya tahu itu saya. Oh iya. Kalau semua tahu maka berhati-hati dengan yang iya semua saya tahu. Berhati-hati karena nggak ada orang yang bidangnya, pasti orang itu mempunyai bidang masing-masing. Bahkan Rasulullah juga mengatakan muslim yang baik itu yang dia fokus terhadap bidangnya dan mungkin di dalam bidangnya. Karena setiap orang mempunyai bidang masing-masing. Gitu ya. Kalau ada orang bukan dalam bidangnya terus ngomong ngalor ngidul dan dia jahil terhadap bidang tersebut, maka mending apa? Mending kita diamkan, tidak usah menjawab. Seperti kata Imam Syafi'i, tarkul jawabi alal jahili jawabun. Menanggalkan jawaban dari orang-orang jahil maka itu jawabannya, enggak perlu dijawab. Naam. Ya. Setelah itu wa anin nabi wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya seorang hamba dia benar-benar berkata dengan satu kalimat, bil kalimah ya, satu kalimat saja. Ini padahal cuma satu kalimat. Ma yatabayyanu fiha, yang dia belum benar-benar paham tentang bidang tersebut, ya, kira-kira gitu ya. Ngomongnya ditanya oh kira-kira, yang belum benar-benar pasti, maka hati-hatilah. Yazillu biha ilan nar, bisa-bisa ditakutkan dia dapat tergelincir ke dalam api neraka, gitu ya. Maka dihati-hatilah di dalam lisan. Untuk menjawab pertanyaan dan kita nggak tahu itu sudah termasuk nisful ilm, ya. Ilmu yang paling tinggi itu ilmu benar-benar kita tahu. Dan ilmu yang kedua itu ketika kita menjawab dan kita bilang nggak tahu, itu juga ilmu. Daripada kita nggak tahu jawabannya terus kita mengada-ada jawaban.
Ditakutkan jawaban yang kita ada-ada itu malah frontal ya, malah berbalik arah dari jawaban yang sesungguhnya. Maka berhati-hatilah dengan lisan. Ditakutkan dalam lisan yang kita nggak tahu dalam bidangnya dapat menggelincirkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana gelincirannya itu ya, sejauh ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib, sejauh timur dan barat. Dan diriwayatkan lagi dari an Abi Abdurrahman Bilal bin Al-Harith Al-Muzani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la yatakallamu bil kalimah." Sesungguhnya seorang pria benar-benar dia berkata dalam sebuah kalimat min ridwanillahi ta'ala, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka na yadunnu antablugha ma balagot yaktubullahu lahu biha ridwanuhu ila yaumil qiyamah. Jadi gini, berkata yang baik, berkata yang diridhoi Allah taala. Ini berkata yang baik ya, bukan berkata yang asal. Berkata yang baik kepada seseorang itu luar biasa hasilnya. Bisa-bisa kita nggak sangka perkataan yang baik itu, waqulu qaulan sadida, berkata yang baik kepada seseorang, bisa-bisa orang yang mengerjakan itu dari hasil omongan yang baik kita, dia mengerjakan amalan yang luar biasa yang kita tidak bisa bayangkan. Sehingga Allah Ta'ala menuliskan pahalanya itu untuk kita dan disiapkan di akhirat. Ini perlunya kita untuk berdakwah, berkata yang baik. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Jadi sebaik-baik perkata itu ketika kita dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena efeknya luar biasa. Ya, kayak ada cerita di Timur Tengah. Ada seseorang cuman mengatakan kepada orang tua, Pak, mengatakan ada dua kalimatani habaibatani ilar rahman, tsaqilatani fil mizan, khafifatani alal rahman, alal lisan. Ada dua kalimat sangat ringan di lisan, sangat berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Orang itu cuma ngomong gitu aja. Setelah itu orang yang mendengarkan orang tua ini, dia sangat senangnya dengan hadis itu yang dia baru dia dengar, sehingga dia setiap ketemu orang disampaikan hadis itu. Setiap ketemu orang dia sampaikan, setiap dia jalan dia sampaikan ke orang. Intinya terus, bahkan sampai akhir hayatnya ketika dia sakit, sampai di ujung sakaratul mautnya tetap dia mengatakan kalimatani khafifatani alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Terus itu ngomong kayak gitu. Bagaimana pahala yang didapat oleh orang yang menyampaikan yang pertama tadi, waqulu qaulan sadida, karena bisa berdampak kepada sebuah pahala yang besar. Karena man dalla ala khairin falahu ajri kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan atas dasar dakwanya tersebut. Itu ya. Ini waqulu qaulan sadida, kalau berkata yang baik, ya. Sampai di akhirat Allah taala akan memberikan pahala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ma kana yadhunnu an tablugha ma balagot yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumin yalqa. Bahaya, ini lawannya. Ya, ada seseorang yang mengatakan perkataan yang ternyata perkataan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngedu koncoy. Ya, ini enggak ngomong dibilang itu tadi kayaknya bisiin kamu itu. Itu tadi kayak ngomongin kamu. Tadi kayaknya dia ngejek kamu. Nanti yang sana diadu orang. Dia seakan-akan niatnya guyon. Ternyata dua orang ini saling bertikai karena fitnah, dan sangat bertikai sampai berantem sampai luar biasa. Maka dosa orang tersebut, dua orang tersebut
akan ditimpalkan kepada orang yang mengadu domba. Ya. La yadkhulul jannata namam. Orang yang suka adu domba, ya, karena lisan ini maka tidak akan masuk surga karena kaboten dosa, nanggung dosanya orang yang difitnah. Naudzubillah. Maka dengan lisan kita nggak tahu, kadang kita sampaikan mungkin ilmu itu berhenti di situ. Tapi kadang mungkin lisan yang kita sampaikan bisa berdampak yang luar biasa. Apalagi sekarang zaman-zaman kayak gini, ya. Zaman-zaman yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Di HP ada kontroversi omongan sedikit di status, melok ngomen, melok komentar yang enggak. Terus komentarnya viral, nanti jadi adu domba orang, jadi ini, jadi itu. Bahaya, ya. HP ini bahaya. Bangun tidur terus komentari orang, gunjingi orang, ngelihat permasalahan orang, loro hati. Bangun tidur alhamdulillah ya. Bangun tidur badan sehat, hati tenang, ada makanan hari itu udah luar biasa di kita. Kok sok-sokan buka HP ngelihat masalah orang iri. Ya. Terus ngelihat artis beli kemewahan-kemewahan iri. Terus ngomentari yang enggak. Bilang ini artis buat apa? Mubadzir ini kontroversi, tukaran. Karena lisan kita. Ya. Maka bahaya. The power apa kata orang-orang sekarang? The power of netizen ya. Powernya orang-orang yang mengomentari ini bahaya. Karena bebasnya lisan kita untuk berbicara. Bahaya sebenarnya. Ya, menyatukan semua suara yang ada dengan kebebasan itu bahaya. Sebenarnya bahaya karena orang kalau asal bebas tanpa ilmu maka dia akan bahaya. Tapi kalau dengan ilmu dia akan aman. Karena semua itu dasarnya ilmu, setelah itu bebas, harusnya gitu. Gitu ya. Kalau anak kita nih Pak ya, kalau kita ilmui, nak gini ya, jangan keluar jam 9. Kalau jam 9 malam itu bahaya. Jalan sudah sepi. Banyak perampokan seumpama, kita takuti biar dia nggak keluar, jangan jam segini. Tahu ya, keluar itu setelah Isya, habis maghrib baca Quran dulu sampai Isya, nanti habis Isya baru keluar ya. Kalau mau ke rumah teman, mentok jam 9. Sebelum jam 9 harus pulang. Iya Pak, ini kan sudah ilmu kan buat anaknya. Setelah itu anak keluar bebas, tenang hati kita. Kalau didasari ilmu, anak tahu, oh ini bentar lagi jam 9. Jam 9 kurang saya berarti harus pulang dan di perjalanan insyaallah jam 9 sudah sampai rumah. Kalau punya ilmu. Kalau nggak ada ilmu bebas keluar anak kita nggak kita ilmui jam 11 jam 12 jangan salahkan anak kalau kita nyari ke telepon temennya nggak ada, kita sepeda motoran keliling nyari anak nggak ketemu gitu ya. Anak kita di mana? Karena nggak diilmui, butuhnya diilmui dulu sehingga kebebasan anak itu akan terliputi dengan ilmunya, seperti itu, gitu ya. Nggak ada orang yang beriman nggak merasa bebas, itu nggak ada. Ibnu Taimiyah dipenjarakan, dibilang waktunya saya kholwah sama Allah Taala. Ibnu Taimiyah diasingkan ke negara lain, wah berarti waktunya saya untuk tamasya ke negara lain. Padahal di dalam kekangan pemerintah ketika itu santai, karena dia punya iman, kebebasan tuh hati ini sama Allah Taala. Selama hati nggak diputus dengan Allah Ta'ala, kebebasan akan terus ada. Kebebasan itu dengan ilmu. Nggak ada orang yang beriman merasa terkengkang dengan keimanannya, nggak ada. Kalau merasa terkengkang berarti ilmunya nggak ada, gitu ya. Kalau orang sudah punya ilmu bebas, gitu ya Pak. Sekarang kita kan banyak orang bebas itu nggak tergantung dengan nominal juga ya kan. Ada yang punya uang banyak ya nggak bebas uripe. Tidur di rumah mewah tapi ya butuh satpam. Bebas nggak? Ya masih ndrodok kan. Satpam fungsinya apa? Menjaga harta yang ada ya kan. Berarti kan masih hati-hati. Tahu-tahu takut orang masuk. Orang yang nggak punya uang tidur bawah jembatan tenang aja. Ya nggak? Kan ada yang nggak tenang. Intinya kan tenang itu dari hati. Nggak diukur dari nominal kita. Mau kita bagaimana, yang penting hati kita tahu ilmunya, hati kita akan terbebas.
Seperti itu ya. Maka perlunya kita mengilmui diri kita, kita ilmui anak-anak kita agar mereka bebas dan kita akan tenang. Maka hati-hatilah dengan lisan, karena nggak tahu lisan ini akan berbuah seperti apa. Maka berhati-hatilah dengan lisan dan katakanlah dengan perkataan yang baik. Ya. Ini yang terakhir ini, kalau kita asal ngomong nih bahayanya ya. Ada annarojulan qol, seorang pemuda mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah Ta'ala kayaknya nggak akan mengampuni orang ini. Ini ada orang sebelum meninggal ya, dia belum meninggal, masih hidup, masih mempunyai potensi untuk bertaubat, masih ada kemungkinan untuk bertaubat. Tahu-tahu kita lihat dia ahli maksiat, datang ke masjid terus iki wis ahli maksiat datang ke masjid, kira-kira diampuni gak ambil Allah Ta'ala? Sik mungkin bertaubat gak? Terus kita ngece sama orang, demi Allah kayaknya dia gak bakal diampuni. Ketika kita ngomong kayak gitu ya, apalagi kita ngomong wah kafir iki wong ini kayaknya salah ini kok tahu-tahu ke pohon kafir, gak boleh Pak ya. Meskipun perbuatannya gak baik, belum tentu orangnya gak baik, mungkin dia gak paham, perlu kita ilmui. Seperti halnya kita dulu, kita nggak tahu, ya kan? Kita waktu kecil nggak tahu apa-apa, minum asal minum. Apakah kita pernah dibilang goblok sama orang tua kita ketika kecil? Nggak pernah. Kadang kita kan minum asal-asalan. Anak kecil kan, ya kan? Kadang air mentah, air apa, tahu-tahu dipegang semua asal dimakan, ya nggak tahu. Tapi orang tua kita nggak pernah karena ketika orang tua itu ngajari ke kita dengan dasar bukan kesalahan tapi tidak tahu. Itu pesan Ustadz Hermanto kepada guru-guru MBS ketika mengajari anak. Jangan menyalahkan mereka atas dasar kesalahan, tapi benarkan mereka atas dasar mereka nggak tahu. Jadi rasa cinta kepada kita kepada mereka jauh lebih besar daripada cuman asal menyalahkan dari kesalahan. Bukan mereka salah karena dia berbuat kesalahan, karena dia nggak tahu, butuh dikasih tahu, simple gitu ya. Jadi jangan sampai menghukumi orang yang berbuat salah atas dasar omongan kita asal ceplos-ceplos. Maka kalau sudah ceplos-ceplos, Allah Ta'ala mengatakan wa innallaha ta'ala qol, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira ya. Barang siapa yang bersumpah atas namaku, Allah aghfira li fulanin, bersumpah di atasku kalau saya tidak akan mengampuni seseorang, fa inna qad ghafartu li fulan, fa inni qad ghafartu li fulan, sesungguhnya saya sudah mengampuni orang yang disumpah tadi, wa ahbitu amaluka, dan saya akan memotong, saya akan menghilangkan semua amal-amal orang yang bersumpah tadi. Bahayanya seperti itu ya. Kalau kita nyumpah orang untuk nggak diampuni, kita nyumpah orang seakan-akan orang itu kafir, begini. Padahal dia Islam, tapi kita asal ngomong kafir. Allah Ta'ala bisa mengatakan, barang siapa yang bersumpah kepadaku, kalau saya nggak mengampuni orang yang kamu bilang kafir, sudah saya ampuni dan kamu saya akan hapuskan semua pahala-pahalamu. Ini Allah Ta'ala yang mengatakan, bahaya gitu ya. Jangan sampai kita menghukumi, menyalahkan ya, asal nyeplos kepada seseorang untuk berbuat yang tidak baik. Hati-hati dengan lisan. Takut-takutnya apa yang kita ucapkan jadi bumerang kepada kita dan akan mengurangi segala amal ibadah yang kita udah kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka berhati-hatilah dengan lisan. Wa qulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik, maka amalan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima, maka dia akan sukses dengan kesuksesan yang luar biasa. Azimah itu Allah Ta'ala dibilang azim karena keagungannya luar biasa, gak bisa kita bayangkan ya. Kalau besarnya Allah gak bisa dibayangkan. Allah Ta'ala intinya besar, bagaimana gak bisa dibayangkan. Berarti pahala
kesuksesan yang agung itu kesuksesan yang tidak bisa dibayangkan. Gak bisa dikira-kira, gak bisa. Pokoknya mata gak pernah bisa melihat, telinga gak pernah melihat, mendengarkan kesuksesan itu, bahkan tersentuh, tersentak atau terdetik, terasa di dalam hati kita saja pun tidak pernah merasakan, tidak pernah mengetahui bagaimana kesuksesan orang-orang yang sukses, yang beruntung atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ini ganjaran yang luar biasa. Marilah kita berusaha untuk menjaga ketakwaan dan perkataan kita agar dengan perkataan yang baik, ya. Ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah taala dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Semoga ini bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Kalau ada kebenaran, kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan murni dari saya sendiri, dan saya minta maaf atas segalanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.